Wa'lam ketahuilah anna sabara sesungguhnya sabar wa sabata dan tabah itu aslu pangkal keutamaan. Pangkal keutamaan. Tapi rubi jami'an umuri pangkal keutamaan dari semua perkara. Walakinahu aziz. Tetapi jarang yang bisa melakukan, jarang sekali orang bisa melakukan sabar dan tabah. Padahal sabar dan tabah ini adalah pangkal. Dulu kita ngaji ya, dan kita kasih batu saja bahwasanya mempelajari ilmu sabar itu adalah lebih utamanya ilmu batin. Ibadah batinnya itu adalah sabar yang lebih utama dari yang lainnya. Terus kalau ibadah dohiriyah sholat. Ibadah zohiriyah sholat lebih dari utama dari ibadah-ibadah zohiriyah lainnya. Sedangkan ibadah batiniyah sabar adalah pangkal semuanya dari ibadah-ibadah batiniyah. Jadi kalau seumpama ibadah batiniyah ini adalah yang paling pertama kali adalah bersabar. Emang ini berat. Jarang sekali yang bisa melakukannya. Al-Quran aja menyampaikannya bahwasanya wa innaha lakabiratun. Apa yang berat? Sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sabar itu adalah illal 'alal khasi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Harap sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya sabar ini yang udah sabar, kalau udah dalam kategori sabar itu udah maaf. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersanding beserta orang yang sabar. Kalau udah disanding Gusti Allah udah enak. Tapi ngeraihnya berat karena kudu sabar. Ini segala sesuatu mau tinggi yang dituju, tapi jarang hati tabah dan mendali ya, diemban orangnya. Banyak pengen banget keinginannya orang daki gunung, tapi begitu ibarat kata mulai berjalan mendaki, baru setengah perjalanan udah lemah. Maka banyak yang berguguran. Jadi ini kuncinya adalah dalam meraih ilmu. Pertama adalah pangkalnya sabar. Kalau kagak sabar ya udah susah. Bagian ulama juga mengatakan ya, senantiasa kita ini kudu senantiasa istiqomah. Al istiqomah itu alamatul karomah, wal istiqolu alamatul khonyol gitu. Istiqomah itu tanda karomat, sedangkan ngolah ngalih itu tanda-tanda konyol. Jadi kalau kita ngaji itu faedah para tapang selesai dulu urusan yang satu, baru kerjakan urusan selainnya. Kebanyakan manusia itu banyak keinginan, pengen ngaji fikih, pengen ngaji ini, pengen ngaji ini, pengen ngaji ini. Akhirnya semuanya kagak selesai. Ya nggak ada yang tamat. Makanya selesaikan satu persatu dulu. Ya, Quran. Baik itu lanjutkan. Ya, maksudnya apa? Agar kita mudah memahaminya. Ada yang kita kata ibarat ngaji, semuanya dikaji, tidak semua Banten, tidak Jawa Timur, tidak ini. Akhirnya satu pun negara rendah. Istighfar, ngolah ngali. Sama ibarat kata orang menuntut ilmu itu percis kayak daki gali sumur. Orang gali sumur itu memang pasti yang namanya gali sumur itu ketemu batu. Begitu ketemu batu, apakah berhenti menggali terus pindah atau lanjutkan penggalian? Lanjutkan. Nah ini, loh gimana ketemu batu kok? Gimana mau lanjut gali? Buang batunya, kikis batunya, pindahin batunya, bukannya dipindah gali lubang. Akhirnya apa? Banyak lubang yang digali tapi tidak keluar sumber airnya, malah membahayakan orang lain.
Tapi kalau seumpama kita gali sumur, begitu kita menggali ketemu batu, buang batunya, gali lagi ketemu batu, buang batunya, gali lagi. Begitu sudah ketemu air, semua orang akan mencarinya. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Dulu Mekah tuh belum kayak gitu, pada pasir tandus. Begitu Ibunda Hajar itu tinggal di sana, Nabiullah Ismail haus. Ibunda Hajar itu nyari, dapat nggak? Dapat nggak? Ini gambaran buat kita, Bapak, buat kita. Kadangkala orang tua cuma bisa ikhtiar, yang menghasilkan bahagia adalah bisa jadi anak. Ibunda Hajar nyari sana sini, air gak ketemu. Yang nemuin siapa? Begitu air sudah terkumpul, bingung juga Ibu Hajar. Ibunda Hajar itu bingung, akhirnya dia itu bikin lubang, bikin junglangan, kemudian tuh air dipanggil, Zamzami, kumpullah. Di Zamzami itu dalam bahasa di masa Ibrahim itu artinya kumpul, karena ijma kumpul ya. Di Zamzami kumpul, akhirnya sampai sekarang terjadilah air Zamzam. Musafir lewat, ada air, buka tenda nggak? Buka tenda. Datang lagi musafir, ketemu air, buka tenda. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Burung berdekatan. Akhirnya apa? 1, 2, 3 orang para musafir bikin tenda, jadilah perkampungan Makkah. Di padang pasir. Nah, ini gambaran buat kita. Ketika kita mencari ilmu, sudah nyumber ilmunya, nggak usah nyari pengikut. Masa ibarat kata sumur nyari orang yang nimba? Biarkan saja orang yang nimba yang butuh sumur. Usah. Akhirnya apa? Kita itu nggak perlu ibarat kata, wah gimana nih caranya, nggak usah. Jalanin aja. Nanti air itu akan didatengin dengan sendiri. Sumur itu akan didatengin. Orang haus datang ke situ. Gerah pengen cuci muka, datang mana? Datang ke situ, air nyumber. Nah kalau seumpama ilmunya udah nyumber, ya ada orang butuh nasihat, datang ke situ. Ada orang butuh ilmu, datang ke situ. Terus akan begitu terus. Yang penting sabar dalam menggali ilmu itu sendiri. Nah nanti habis jadi sumur, jangan jadi sumur doang, berat. Karena apa? Nanti kalau ada yang kecemplung di dalam sumur, nggak lama mati. Kenapa? Nggak ada oksigen. Kenapa? Dalam sempit. Maksudnya apa? Kalau kita udah punya ilmu, jangan jadi sumur. Kenapa? Nanti jadi fanatik, kejeroan, terlalu dah, tapi sempit. Lalu gimana? Belajar lagi untuk menjadi lautan. Lautan luas, dalam. Begitu orang nyebut ke dalamnya, bukannya tenggelam, tapi apa? Malah hantam di dalam. Kenapa? Ngelihat pemandangan lautan terem di dalam. Gowo bagaikan laut. Kok bisa ilmunya bagaikan laut? Ya karena itu tadi melatih nilai-nilai kesabaran. Jadi santri sabar, niscaya jadi kiai bakal sabar. Jadi anak sabar, insya Allah jadi orang tua bakal sabar. Wong nggak bisa jadi orang tua kalau belum bisa jadi anak. Betul. Kalau udah bisa jadi anak, niscaya dia akan jadi orang tua. Nah maksudnya apa? Kalau belum bisa jadi santri, jangan harap jadi kiai. Nah kalau udah jadi kiai, otomatis dengan sendirinya bisa memanfaatkan kepada para santri. Nih sahabat,